Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi yang sangat penting dalam perkembangan anak, sehingga peningkatan pemahaman dan pembinaan dalam sektor ini sangat krusial. Pada usia ini, anak-anak sedang berada dalam fase kritis untuk pertumbuhan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pembinaan dalam sektor pendidikan anak usia dini merupakan hal penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan landasan yang kuat dalam pendidikan dan perkembangan pribadinya. Dalam membangun pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Tanah Tidung, dan untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing global di berbagai sendi kehidupan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembangunan pelayanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung, utamanya dalam pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini, dan masih rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang tersebut, dapat dilihat dari capaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang belum optimal berdasarkan laporan rapor pendidikan Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Dengan adanya Stanbel BPK PAUD atau Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Kolaboratif di Pendidikan Anak Usia Dini, diharapkan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara efektif pada jenjang pendidikan tersebut. Kurikulum merdeka yang diterapkan di Indonesia memberikan fleksibilitas kepada lembaga pendidikan untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan bagi anak-anak, sambil tetap memastikan mereka mendapatkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk jenjang pendidikan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang sukses, memerlukan dukungan dari seluruh ekosistem pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah. Untuk tercapainya keberhasilan strategi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif pada pendidikan anak usia dini ini, tentunya diperlukan tahapan perencanaan yang sistematis dan terukur. Mulai dari koordinasi dengan mentor, pembentukan tim efektif, menentukan jadwal pelaksanaan rapat dan kegiatan, pelaksanakan sosialisasi strategi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek kolaborasi di satuan pendidikan, melaksanakan pelatihan bagi guru dan pengelola pendidikan anak usia dini, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi mutu pendidikan di satuan pendidikan anak usia dini. Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, reformer juga perlu mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan rancangan tersebut. Stakeholder didefinisikan sebagai perorangan ataupun kelompok, baik dari dalam organisasi ataupun luar organisasi, yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh tujuan dan tindakan tim. Pihak-pihak yang berpengaruh dan berkepentingan serta hubungan kerja, baik secara kelompok maupun perorangan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, diantaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Tidung, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Bunda PAUD Tanah Tidung, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, orang tua dan peserta didik, kecamatan dan desa, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kepala Sekolah, guru atau pendidik, dan Taman Baca Masyarakat. Dari hasil identifikasi stakeholder ini, diharapkan dapat membangun sinergitas pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif di pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan.
ulasan singkat tentang aksi perubahan ini. Semoga dengan adanya strategi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek kolaboratif di pendidikan anak usia dini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih.